Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dimanapun teman-teman berada ya. Kenalin, nama saya Muhammad Irfan Sukmairmawan dan selamat datang di Sukma Podcast, di mana kita akan berbincang tentang pembelajaran, ekonomi, pendidikan, hingga isu-isu terkini. Nah, di kesempatan ini Irfan ingin sharing nih mengenai salah satu materi ekonomi, yaitu analisis makroekonomi. Ketika kita ngomongin ekonomi, apa sih yang ada di benak teman-teman? Tentu ekonomi ini cangkupannya luas ya. Kita berbicara tentang pengangguran, tentang kelangkaan, tentang pendapatan, pengeluaran, dan masih banyak lagi. Nah, secara umum ekonomi itu dibagi menjadi dua, ada mikroekonomi dan makroekonomi. Yang kita bahas pada kesempatan ini adalah analisis dari makroekonomi. Nah, analisis dalam makroekonomi itu sifatnya lebih global ya, dan lebih menyeluruh dibandingkan dengan mikroekonomi. Dalam makroekonomi yang diperhatikan adalah tindakan konsumen secara keseluruhan, kegiatan-kegiatan keseluruhan pengusaha dan perubahan-perubahan keseluruhan bagian ekonomi. Nah, itu ya yang akan kita tekankan dalam analisis makroekonomi. Untuk lebih jauhnya, mari nih kita bahas mengenai masalah apa sih yang sebenarnya ada dalam makroekonomi. Nah, yang pertama adalah masalah pertumbuhan ekonomi. Masalah pertumbuhan ekonomi ini menyangkut bagaimana barang dan jasa diproduksi dalam masyarakat yang harusnya bertambah ya dalam pertumbuhan ekonomi ini. Dan yang kedua, masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi. Yang ketiga, masalah pengangguran. Masalah pengangguran ini tentu di setiap negara mempunyai tingkatannya masing-masing ya. Ada yang penganggurannya tinggi, ada yang rendah, dan sebagainya. Lalu masalah selanjutnya adalah masalah kenaikan harga-harga atau yang biasa kita sebut apa? Ya, inflasi. Jadi inflasi ini didefinisikan sebagai proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam perekonomian. Tentu inflasi ini berakibat cenderung buruk ya, karena menurunkan taraf kemakmuran segolongan besar masyarakat. Lalu masalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Lalu ketika kita sudah tahu nih masalah-masalah yang ada di makroekonomi, mari kita analisis menggunakan alat pengamat prestasi kegiatan ekonomi. Apa aja sih alat yang dapat menganalisis kegiatan dalam makroekonomi ini? Yang pertama adalah pendapatan nasional. Ya, pendapatan nasional menjadi indikator karena menerangkan tentang nilai barang dan jasa yang diproduksi negara dalam satu tahun tertentu. Nah, lalu tingkat perubahan harga-harga atau kita sebut dengan tingkat inflasi, yang dimana menggunakan indeks harga barang-barang yang digunakan para konsumen. Lalu kedudukan neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Lalu kestabilan mata uang domestik, yaitu kita memfokuskan pada kurs mata uang domestik yang dibandingkan dengan kurs valuta asing. Nah, itu alat-alat yang digunakan untuk menganalisis kegiatan dalam makroekonomi. Lalu ketika kita tahu masalah-masalah yang ada di makroekonomi dan kita dapat menganalisisnya, lalu apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut? Tentu dibuat kebijakan oleh pemerintah sebagai pemegang kekuasaan ya dalam suatu negara. Pemerintah melakukan kebijakan makroekonomi. Nah, apa aja sih aspek dari tujuan kebijakan makroekonomi itu? Ya, yang pertama itu untuk menstabilkan kegiatan ekonomi.
Yang kedua, mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja yang penuh. Lalu menghindari inflasi. Yang keempat, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang teguh. Yang kelima, mewujudkan kekukuhan neraca pembayaran dan valuta asing. Nah, itu tujuan pemerintah melakukan kebijakan makroekonomi. Untuk kebijakannya sendiri, kita mengenal yang pertama adalah kebijakan fiskal, yaitu meliputi langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian. Jadi kebijakan fiskal ini yang memiliki kekuasaan atau pemegang kebijakannya adalah pemerintah itu sendiri. Lalu yang kedua adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter meliputi langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh Bank Sentral atau BI ya. Di Indonesia, Bank Sentralnya adalah Bank Indonesia untuk mempengaruhi penawaran uang dalam perekonomian atau menambah suku bunga dengan maksud untuk memenuhi pengeluaran agregat. Nah, bentuk-bentuk kebijakan makroekonomi yang tadi Irfan sebutkan itu dilakukan agar menciptakan kestabilan ekonomi secara keseluruhan. Nah, itu sekilas mengenai analisis makroekonomi. Dan pada kesempatan ini mungkin kita cukupkan dulu untuk segmentase analisis makroekonomi. Semoga di kesempatan selanjutnya kita bisa membahas lebih jauh mengenai analisis makroekonomi ini, dan kita bisa membahas materi lain atau isu-isu terbaru terkait ekonomi. Ya, sekian, terima kasih, dan sampai jumpa lagi di Sukma Podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.